Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptondo. Jadi di video kali ini Ndo ingin membahas token FTT ataupun bisa dibilang ini tokennya exchange FTX ya guys ya. Oke, jadi Kryptondo mulai aja langsung. Di sini kita akan menganalisa token FTT. Di sini Kryptondo pakai time frame daily, nggak pakai 1 jam 4 jam karena eh, hanya analisa antara support dan resistennya aja ya. Kalau untuk naik geraknya itu semua tergantung para paus dan bandar. Karena Kryptondo kan sini bukan bandar ataupun paus. Di sini hanya cuman tukang analisa aja dan hanya reviewer doang ya guys ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, si FTT daily-nya itu hijau ya. Dari tanggal 12 sampai 14 itu dia 3 hijau dan 1 merah doang di tanggal 15 ya, itu hari Sabtu. Cuman masuk ke 16 hari Minggu dan 17 sekarang lagi ini ya, lagi berproses. Dia hijau. Nah, ini bagus banget ya FTT ini sebenarnya ya, daripada kayak Binance. Sebenarnya nggak bandingin sama Binance juga ya, maksudnya untuk closingannya ya, untuk candlenya. Nah, lihat ya kan, kalau Binance candlenya kayak gini masih kurang bagus, tapi kalau kita lihat FTT itu masih lumayan bagus, masih ibaratnya ada pergerakan lah. Kalau Binance itu kayak agak-agak ngeri-ngeri sedep guys, soalnya dia benar-benar masih belum jatuh ya, ibaratnya masih ditahan banget. Sama halnya kayak FTT juga sama guys, ditahan banget. Tapi kalau kita lihat dari secara candle ya, FTT itu lebih sehat nih. Soalnya hijaunya masih lebih banyak kalau kita lihat nih untuk BNB. Nah, masih agak-agak meragukan. Tapi yang jelas pasti kita Kryptondo ini cuman hanya analisa aja, hanya untuk kalian biar tahu ke depannya gimana. Karena sesudah video FTT itu udah ada video Kryptondo bahas analisa Binance. Kemungkinan kalian bisa cek aja nantinya ya. Oke, kita masuk lagi ke FTT. Nih, FTT waktu itu jatuh di tanggal 13 Oktober pas di 22 dolar berapa gitu ya. Nah, naik lagi. Sekarang dia ada di bibir-bibir sideway ya. Nah, belum masuk banget. Dan di tanggal 7 Oktober dia ketolak ya di resisten, di garis ketolak, ke reject, makanya itu dia langsung turun anjlok sampai tanggal 13 ya. Nah, garis putih ini adalah sideway-nya dia dan merahnya adalah support ya. Sebenarnya masih belum ada critical juga ya kalau dilihat ya. Nah, kemungkinan kalau misalkan emang si FTT jebol di bulan Juni, support Juni jebol. Nah, ini adalah supportnya dia nih. Supportnya si FTT ada di kisaran segini guys, 20 dolar. Duh, bentar ya, soalnya dia jatuhnya itu juga nggak terlalu dalam-dalam banget deh kalau untuk sekarang ya kak. Cuman kalau misalkan kalau kita lihat dari dia Neo ATH sampai sekarang itu emang jatuhnya udah gede banget guys. Bentar, kalau misalkan kita bentar ya, Kryptondo ukur dulu dari jatuhnya dia sampai segini. Dia udah jatuh, kok bar sih ya, sorry, price range jatuh 75% dia guys ya, jatuh 75%. Kalaupun dia jatuh lagi ke harga merah yang segini itu 78, dan 80%-nya adalah di kisaran 80%-nya ada di kisaran 16 dolar. Dan kalau misalkan 90% itu di kisaran segini guys. Kalau dia si FTT jatuh di kisaran 90% ada di 7 dolar.
kalau misalkan FTT jatuh lagi sampai 90%, tapi dia masih jatuh 75%, berarti masih kayak harga Bitcoin nih. Bitcoin jatuhnya 75% dan FTT 75% juga ya. Nah, ini kalau misalkan si FTT mau naik lagi, dia harus di garis putih ini harus naik buat masuk lagi ke garis hijau biar dia bisa aman lah ya dari jurangnya support kritikalnya dia. Soalnya ini benar-benar hampir ya. Sebenarnya ini garis sideways ya yang tadi udah Krypton udah bilang, dan masih mainnya di kisaran segini. Dan kalau emang mungkin next ada berita baik untuk ataupun good news buat kripto, mungkinan FTT bisa naik lagi ke harga 24 dan 25 dolar kalau misalkan market kripto memungkinkan ya guys ya. Jadi itu aja sih yang bisa Krypton bahas tentang token FTT. Thank you untuk semuanya. Bye bye, love you and endo.